guys, kembali lagi bersama aku Najma Mariza. Dan ya, sebelum video ini dimulai, aku mau ngucapin selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Ya, walaupun ini udah H+4, tapi aku mau ngucapin Happy Eid Mubarak buat semua yang udah berpuasa selama sebulan. Semoga semua amal ibadah kita diterima oleh Allah SWT. You guys can see by the title, jadi di video kali ini aku mau bikin tentang 5 tips supaya brush pen kalian gak cepat nge-fray. Dan ini kayak berdasarkan pengalaman pribadi aku juga. Aku juga mau ngasih tahu penyebab dan ciri-ciri kenapa brush pen kalian bisa cepat nge-fray. Oke, tanpa basa-basi lagi, kita masuk aja ke videonya. Dan jangan lupa untuk subscribe. Jadi video kali ini tuh ada kaitan dengan video aku yang sebelumnya, yang itu lettering untuk pemula. Kalau kalian mau tahu videonya, kalian bisa klik dan cek iCard di pojok kanan layar atas yang udah aku taruh. Jadi kalian bisa lihat aja gimana caranya lettering untuk pemula bagi yang belum nonton. Oke, kita langsung masuk aja ke ciri-ciri brush pen yang udah nge-fray. Guys, jadi di sini aku pakai brush pen koi yang coloring brush pen warna pink. Nah, yang kayak gitu, aku fokusin dulu layarnya. Ini dia ciri-cirinya. Ini udah aku zoom ya kameranya. Jadi kalau misalnya brush pen kalian nge-fray itu, di ujungnya itu kelihatan kayak ada serat-serat yang kayak apa ya? Kalau dilihat dari dekat tuh kayak udah kayak agak mulai rontok gitu dan mulai gak nyaman dipakai. Nah, di sini brush pen aku juga udah bengkok. Jadi itu ciri-cirinya. Kita mulai ke tips yang pertama. Nah, tips yang pertama itu jangan terlalu ditekan. Kenapa? Karena penyebab kalau misalnya terlalu ditekan itu nanti brush pen kalian bakalan bengkok. Jadi nulis letteringnya itu kayak ala kadarnya aja, jangan terlalu ditekan banget. Jangan terlalu pelan juga, karena kalau misalnya terlalu pelan nanti abstraknya jadi kurang nyata. Contohnya kayak yang udah aku tulis di kertas gitu. Ini kalau misalnya aku zoom itu kayak kelihatan jelas banget kan kalau misalnya di brush pennya tadi tuh emang udah beneran nge-fray. Jadi pas ditulis di letteringnya itu kayak ada garis samar-samarnya gitu, kayak shading lah ibaratnya. Oke, kita next step ke tips yang kedua. Yang kedua yaitu pegang brush pen dengan benar. Nah, jadi seperti video yang udah aku bahas sebelumnya, jadi kalian itu harus bedain mana megang brush pen, mana megang pulpen. Banyak kalian dari para pemula itu kalau misalnya megang brush pen terlalu tegak. Nah, di sini aku mau ngasih contoh aja. Cara megang brush pen yang benar itu dimiringin kayak gitu ya guys, bukan posisi yang tegak. Jadi jangan salah lagi. Oke, tips yang ketiga yaitu permukaan kertas harus halus. Kenapa harus halus? Karena kalau misalnya kalian nulis brush pen kalian di kertas yang tebal atau di kertas yang kasar, itu bakal ngaruh juga loh guys ke brush pen kalian. Aku pernah nulis kayak di kertas buku gambar aku, dan itu benar-benar kayak ngefek banget ke brush pen aku. Jadi kayak lebih dia agak cepat nge-fray sedikit. Iya benar, nge-fray sedikit. Dan karena apa ya? Karena kan permukaan kertas gambar itu lebih tebal, jadi kalian harus lebih hati-hati juga. Aku saranin tips dari aku pakai permukaan yang halus. Contohnya kertas HVS atau kertas buku tulis juga bisa. Number 4 is jangan terburu-buru. Ini pasti relate banget nih sama kalian yang pemula baru belajar lettering kan. Aku perhatiin kayak banyak banget dari teman-teman aku atau keluarga aku atau sepupu aku atau ponakan aku, pokoknya orang-orang yang baru belajar pemula itu mereka tuh kayak terburu-buru banget dalam menulis lettering. Aku nggak tahu kenapa, karena waktu pertama kali aku belajar nih ya guys, aku mau cerita sedikit. Waktu pertama kali aku belajar lettering itu aku juga kayak buru-buru banget, nggak tahu kenapa, karena entah kenapa kalau misalnya terlalu pelan itu jadi panik duluan, nggak tahu kenapa, kayak panik aja gitu. Nah, jadi pas aku udah sadarin, kita tuh harus nulis lettering itu ternyata jangan terburu-buru dan harus pelan-pelan. Karena kalau misalnya terburu-buru, itu brush pen kita juga bakalan ketekan, seperti poin pertama yang udah aku bilang tadi. Jadi nulis kita tuh harus pas lettering itu kayak pelan-pelan aja. Coba kalian lihat deh guys, aku udah nulis lettering yang aku tulis buru-buru sama yang aku tulis pelan-pelan. Kelihatan banget perbedaannya antara kiri dan kanan, pasti bagusan yang kanan ya kan. Jadi intinya kalian nulis lettering itu pelan-pelan aja, oke? Karena kalau misalnya terburu-buru itu juga bakal ngaruh banget sama hasilnya. Oke, the last but not least, tips aku yang kelima yaitu jangan terlalu sering dipinjemin ke teman.
ya aku perhatiin gini, kalau misalnya kalian relate banget gak sih kayak ngerasa kalau misalnya bawa brush pen banyak-banyak ke sekolah itu pasti nanti salah satu dari brush pen kalian kayak ada yang nge-fray. Mungkin itu penyebabnya itu kayak terlalu sering dipinjemin ke teman kalian. Kalian kan nggak tahu mana teman kalian yang baru belajar lettering, mana yang udah bisa gitu. Karena ada teman aku yang kayak kalau misalnya nulis lettering itu terlalu diteken, terus ada yang tegak. Jadi itu bakal ngaruh banget sama brush pen kalian, bakalan jadi nge-fray gitu. Saran aku kalau misalnya mau bawa brush pen ke sekolah itu yang biasa-biasa aja, jangan terlalu banyak. Tapi kalau misalnya kalian tetap mau bawa banyak, it's okay. Ini cuman tips terakhir dari aku. Oke guys, mungkin segitu aja tips-tips dari aku. Aku harap itu semua bermanfaat bagi kalian semua. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa untuk di like. Kalian juga bisa komen atau request video apa yang kalian mau untuk aku buat selanjutnya. Dan jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian biar teman-teman kalian juga pada tahu tentang informasi ini. Dan yang terakhir, jangan lupa subscribe. Oke, I'll see you guys on my next video. Dadah, tada, thank you.